Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi yang tidak mengenakkan bagi rekan-rekan P3K tahap 1 dan juga tahap 2, di mana rilisnya edaran berkaitan dengan pembatalan kelulusan bagi rekan-rekan P3K untuk tahap 1 dan tahap 2. Kita akan cek edaran resminya dan cek alasan pembatalan. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita ada dua informasi berkaitan dengan pembatalan untuk tahap 1 dan juga di tahap 2 ya. Ini dua-duanya pembatalan. Kita baca satu persatu. Di mana ini adalah pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K Tenaga Teknis tahap 1 untuk pemerintah Kota Dumai. Berkaitan dengan alasan dan penyebabnya, kita akan cek informasi lengkap edarannya. Ini baru diposting ya, semalam 22 Februari 2025. Ini adalah edarannya Bapak Ibu, pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K tahap 1 untuk pemerintah Kota Dumai. Berdasarkan pengumuman Wali Kota Dumai sebelumnya tentang hasil kelulusan, disampaikan hal-hal sebagai berikut. Mari kita simak. Ini menjadi pelajaran ya. Sesuai dengan pengumuman Wali Kota Dumai nomor sekian tentang pelaksanaan seleksi P3K Tenaga Teknis untuk pelamar XTHK 2 dan tenaga non-ASN dalam database di lingkungan Kota Dumai, ketentuan lain angka 5 dinyatakan bahwa apabila setiap pelamar memberikan keterangan data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, maka pemerintah Kota Dumai berhak menggugurkan ya kelulusan tersebut dan atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai P3K. Nah, ini ada poin yang tersirat di dalam ataupun tersurat juga di dalam edaran pendaftaran ya pada saat pelamaran tahap 1 kemarin. Nah, poin inilah yang menjebak rekan-rekan jika memang melakukan kesalahan ataupun data yang dilampirkan tidak benar, maka bisa digugurkan. Nah, di bawah ini adalah data pesertanya, sengaja kita tutup namanya supaya tidak terekspos ya, berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap dokumen peserta tahap 1 di Kota Dumai. Nah, pada seleksi tersebut inilah yang Bapak Ibu yang dinyatakan dibatalkan, yaitu untuk operator layanan operasional untuk SMA dan pengawas Koperasi ahli pertama ya. Ini ada 2 peserta, kemudian 3 peserta ini untuk pengadministrasi perkantoran. Kita lihat di sini keterangannya apa? Berdasarkan surat Kepala Satuan Pamong Praja, berarti ini di Pamong Praja ya. Ini diberhentikan sebagai tenaga kerja dengan perjanjian kerja TKP pada Pamong, ini berarti sudah tidak aktif kemungkinan. Kemudian untuk di pengawas koperasi ini, berdasarkan surat Kepala Dinas Pertahanan penataan ruang, yang bersangkutan tidak pernah bekerja sebagai tenaga kontrak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang administrasi perkantoran dari surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri ya. Oh, ini artinya beliau sudah mengundurkan diri dari kantor ya. Nah, ini surat ketiga, poin ketiga menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 54 disebutkan bahwa P3K PPK harus mengumumkan ya pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus dalam hal pelamar tidak memenuhi persyaratan seleksi. Kemudian yang keempat, jika peserta tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tersebut pada angka 3, maka dibatalkan status kelulusannya dan tidak berhak mengikuti proses selanjutnya. Nah, ini beberapa alasan dan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Dumai. Keputusan bersifat mutlak per 22 Februari 2025. Nah, ini untuk tahap 1 ya bagi rekan-rekan semua. Kemudian informasi pembatalan untuk tahap 2. Ini adalah pembatalan kelulusan seleksi administrasi. Tentu saja karena tahap 2 ini baru mencapai pada batasan seleksi administrasi ya untuk tahap 2 di Kabupaten Cilacap ya. Pembatalan kelulusan seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 di lingkungan Kabupaten Cilacap. Nah, di sini ada 2 nama dinyatakan TMS yang sebelumnya dinyatakan MS ya. Nah, ini dinyatakan bahwa beliau ini adalah dinyatakan TMS, yaitu lokasi kebutuhan di PTSP dan di bagian Sekda, Sekretariat Daerah ya, atas nama 2 orang ini. Dua-duanya satu untuk SMA dan satu lagi untuk SD ya. Pada peserta dimaksud pada angka 1 dibatalkan status kelulusannya pada tahap seleksi administrasi dan tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya. Ini surat hari 25 Februari 2025. Jadi Bapak Ibu perlu sekali untuk kita memantau dan
pastikan memang tidak melakukan kecurangan dalam pendataan ya yang dilakukan oleh setiap daerah. Semoga saja Bapak Ibu yang sudah saat ini berproses di penetapan NIM-nya dan khususnya tahap 1, dan saat Bapak Ibu mengecek di aplikasi Mola itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sudah masuk usulan, semoga saja semuanya berjalan lancar. Ya, kita ikut kecewa dengan keputusan ini, tapi tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.